Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dalam Fast Law. Post-truth membunuh kebenaran. Seringkali banyak masyarakat Indonesia menggunakan post-truth itu untuk memilih presiden, gubernur, bupati, camat, dan keturunan bawah lainnya. Nah, yang kemudian akibatnya salah pilih, teman-teman. Akibatnya salah pilih dan kemudian menyesal di kemudian hari. Nah, jika salah memilih pemimpin, apalagi presiden ya, itu ruginya mungkin sampai 5 tahun. Ya kalau kita salah pilih makan, salah pilih selera pakaian, olahraga, peralatan-peralatan pribadi lainnya, ya mungkin tidak masalah. Tapi kalau bagaimana jadinya kalau salah pilih presiden, ataupun seorang pemimpin, ataupun seorang wakil rakyat? Yang bisa sampai berapa tahun kita rugi, teman-teman. Nah, bersama kami telah hadir Bapak Hamzah Fancuri. Bagaimana kabarnya, Pak? Baik, Pak Farid. Alhamdulillah. Baik. Jaketnya tebel banget, Pak, ngomong-ngomong. Wah, ini kan AC-nya dingin banget. Wah, dingin. Bapak kedinginan. 0 derajat jangan-jangan. Wah, tapi air minumnya dingin nih, Pak. Wah, nanti diganti sama tim. Baik. Nah, kemudian untuk tadi pembahasan tadi ya, Pak. Perihal post-truth, Pak. Oke. Yang pertama itu, kenapa sih, Pak, banyak orang yang salah pilih akibat post-truth ini? Dan kemudian mungkin Bapak bisa menjelaskan juga apa itu post-truth ke viewers mungkin yang baru pertama kali mendengar tentang post-truth ini. Baik. Apakah post-truth itu suatu fenomena atau memang budaya, Pak? Oke, Iya. baik, Pak Farid. Saya paling senang menceritakan sesuatu itu dari asal-usulnya ya. Baik, pasti, Pak benar. Sebelum tahun 92 itu nggak ada tuh istilah kata post-truth ya. Tahun 1992 itu belum ada. Iya. Kata post-truth. Jadi kata post-truth itu muncul pada tahun 1992. 1992. Iya. Yang dipopulerkan oleh seorang penulis Amerika. Dia menulis di sebuah majalah bernama Nation, judulnya Government Lies. Baik. Nah, jadi penulis ini mengilustrasikan betapa rakyat Amerika pada waktu itu Ya. mengalami psikologis yang berat akibat pemerintah Amerikanya berbohong. Baik. Berbohong. Nah, jadi pada saat itu Amerika tahun 1985 sampai 1987 itu ada skandal. Ya, skandal besar sekali yang disebutnya Iran Contra. Nah, Iran Contra ini lagi rame nih masalah Iran nih, Selat Hormuz ya. Iya, baik. Apa itu Iran Contra? Jadi begini, Iran pada waktu itu kan diembargo, ya nggak boleh beli senjata, nggak boleh beli peralatan militer. Ya. Benar. Tetapi diam-diam Amerika menjual persenjataannya, menjual senjata anti tank, anti pesawat, ya, yang berat-berat, ya itu dijual secara ilegal oleh pemerintah Amerika pada waktu itu dipimpin oleh Ronald Reagan. Nah. Kemudian bocor ke publik, marah dong. Publik marah. Di satu pihak Amerika mengembargo Iran, tetapi diam-diam dia malah menjual senjatanya ke Iran. Ya. Nah, kalau menjual senjata kan dapat duit. Iya. Itu duitnya buat apa? Ternyata buat mendanai sebuah penggulingan kekuasaan. Ya, di Amerika Latin itu ada oposisi yang menamakan dirinya Kontra, ya, saya lupa sih nama negaranya. Itu ingin menggulingkan pemerintah sosialis di sana. Baik. Ya, jadi padahal pada itu parlemen udah melarang, ya, kita nggak ada urusan tuh dengan politik mereka. Tapi diam-diam ini si Ronald Reagan melalui militernya itu malah mengurusi urusan negara lain. Ya. Nah, dana dari penjualan senjata Iran digunakan nih untuk menggulingkan presiden ini, ya. Kalau sekarang nih kayak Maduro lah kemarin dicokok ya. Tapi kalau ini dia lewat oposisi, ya, dikasih duit untuk menggulingkan. Nah, itulah kerjaan Amerika. Ya, jadi Amerika pada waktu itu rakyatnya bengong. Wah, kok bisa begini pemerintah kita nih, kan gitu. Nah, mengalami kebuntuan. Ya, kok begini sih pemerintah negara loh, kok bohong gitu ya. Tapi ada sebuah ide yang menarik, ya. Ide ini memberikan usul kepada presiden, kita mesti buat sebuah alasan yang sentimen, yang membuat emosional rakyat itu dibangkitkan. Apa? Demi
keselamatan dan demi kepentingan nasional rakyat Amerika. Baik. Gitu. Demi menyelamatkan sandera-sandera. Nah, ini kan pada waktu itu kan ada sandera tentara Amerika ya yang di Lebanon ya. Oh iya, benar, Pak. Nah, itu sepertinya dimunculkan ya demi menyelamatkan sandera-sandera Amerika yang ditahan Iran di Lebanon. Nah, gitu-gitu. Jadi, padahal secara fakta-fakta ya nggak mendukung itu. Kenapa nggak ngomong aja pada waktu di awalnya ini sebenarnya kita jual ini buat dukung supaya sandera-sandera Amerika dibebaskan dan lain sebagainya. Tapi ini kan diumpetin tiba-tiba ketahuan ya dan dia membuat yang disebut post-truth, membuat sebuah sentimen publik sehingga publik itu nggak jadi marah gitu. Oh gitu. Padahal secara fakta nggak ada, secara data nggak ada gitu ya. Itu tuh istilah post-truth ya. Istilah kemudian post-truth. tahun 2016 itu udah mulai dimasukkan ke dalam Oxford Dictionary kayak istilah post-truth itu. Jadi sebuah keadaan di mana opini publik itu lebih dominan daripada data-data dan fakta-fakta. Gitu, mengalahkan data-data dan fakta-fakta yang sebenarnya, mengalahkan statistik. Nah, ini setelah dimasukkan dalam Oxford Dictionary, jadi bahasa baku. Dan penggunaan kata post-truth naik 2000%. Jadi semua media menggunakan kata post-truth. Nah, jadi kalian ini terlambat aja baru tahu. Iya, Pak, baru dengar. Jadi, post-truth ini sebuah kondisi di mana subjektivitas pribadi itu, sentimen pribadi itu tuh lebih dominan atau fakta-fakta, data-data, ya, evidence itu diabaikan. Ada data-datanya, tapi nggak sesuai selera dia gitu. Oke. Nah, itulah post-truth. Nah, siapa sih yang memproduksi post-truth? Iya, Nah, itu dia, Pak. yang memproduksi post-truth itu belum tentu rakyat, ya. Baik. Bahkan rakyat korban post-truth. Korban post. Tapi rakyat juga sering memproduksi post-truth hanya karena simpati atau partisan terhadap suatu partai tertentu atau suatu tokoh tertentu. Bisa dibayar, bisa enggak, suka-suka rela. Ya, bikin post-truth agar rakyat itu tergiring atau subjektivitasnya atau emosinya itu lebih dominan ya daripada data-data dan fakta-fakta. Ya. Di Indonesia, ini setelah kita mengalami mekanisme pemilu secara langsung, ya, di mana presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat, ya, itu mengalami inflasi post-truth. Saya mengamati ya dari zaman Presiden SBY ya, tahun 2004 kan pertama kali sejarah kita memilih presiden secara langsung di ribuan, ratusan ribu TPS ya. Dulu kan hanya di gedung DPR yang dilakukan oleh 500 anggota. Ya, jadi 500 orang milih 1-2 orang ya, wakil presiden. Kalau ini enggak, ratusan juta memilih 2 orang. Sehingga kan presiden menjadi powerful. Nah, bagaimana supaya menggiring ini rakyat ingin memilih calonnya? Nah, ini post-truth. Nah, contoh ya. Oh, ya, boleh, contoh ya. Contoh. Ingat post-truth ya. Kita itu pernah dicap radikal. Ya. Wah, umat Islam ini radikal. Jadi, setelah ada peristiwa besar ya, tahun 2017 ya, ingat nggak? 2017. Iya, 212. 212. Itu jutaan umat Islam berkumpul di Monas. Ya. Nah, itu dicetuskan oleh sebuah peristiwa ada calon gubernur melecehkan agama, melecehkan Al-Qur'an, ya, Al-Maidah, ya. Itu kalau masih ingat. Nah, kemudian ini kayak bola salju, terjadilah penumpukan massa atau mobilisasi massa di Monas. Yeah. Semenjak itu, ya, pemerintah ya menjadikan itu sebuah post-truth. Untuk apa? Untuk kepentingan tertentu. Ya, nah, apa buktinya? Pemerintah membuat Perpu Ormas. Ya, tidak lama setelah peristiwa 2017 itu, ya, setelah kejadian itu,
pemerintah membuat Perpu. Perpu itu dalam keadaan genting mestinya ya. Baik. Ya, Perpu ormas yang akhirnya mengatakan bahwa Indonesia darurat radikalisme. Banyak orang-orang radikal di Indonesia ini yang membahayakan keamanan dan ketentraman rakyat, gitu ya. Bahkan dibilang kalau pilih salah satu gubernur yang keturunan Arab itu, wah, akan jadi khilafah. Wah, itu post-truth. Post-truth. Nah, Oke. ini yang menyebabkan rakyat akhirnya nggak berani, ya, nggak berani lagi menunjukkan identitasnya. Dia tadi dibilang radikal, ya. Bahkan undang-undang pun itu pertimbangannya post-truth, ya. Yang pada waktu itu Perpu, kemudian jadi undang-undang. Ya. Itu post-truth yang diproduksi oleh pemerintah, ya. Banyak juga post-truth yang diproduksi oleh rakyat, Oleh rakyat. oleh kelompok-kelompok yang memang berseberangan dengan pemerintah. Contoh, Contohnya boleh, Pak. tenaga kerja asing menyerbu Indonesia. Indonesia, Padahal TKA kita itu di Indonesia itu cuma 1%, Cuma 1%. ya, Itu 1%. dia. Dan memang berita itu terus Dikumpul. diungkap, terus diberitakan yang di Konawe di Sulawesi ya, itu kan ada smelter nikel yang pekerjanya itu bahkan dari office boy, dari tukang pacul tanah, dari pekerja kasarnya itu dari asing semua, ya, sehingga digeneralisasi, wah ini pekerja asing menyerbu Indonesia, ya, padahal memang pada saat itu Indonesia pemerintah kita terikat kontrak namanya turnkey. Turnkey itu di mana investor boleh memboyong warga negaranya sebagai pekerja, Baik. gitu ya. Nah, sehingga kita jadi ketakutan, wah ini kita diambil nih lahan pekerjaan kita nih, gitu. Nah, itu juga post-truth. Ada datanya, tapi nggak mau dilihat. Bahkan datanya itu dikesampingkan. Nah, itulah post-truth. Jadi sentimen yang diutamakan. Nah, ini sedang berkembang di Indonesia, dan ini ya tadi Pak Hari bilang, dalam memilih presiden, wakil presiden, dalam memilih wakil rakyat, bahkan gubernur, dalam event-event pilkada, ini post-truth itu sedang sengaja diproduksi. Ya, mereka tidak ingin melihat fakta, data, evidence, ya, yang sebenarnya. Mereka lebih memilih udah pakai sentimen aja, sentimen pribadi itu lebih nyaman buat mereka. Nah, itulah post-truth. Oke, baik Pak. Nah, yang saya tangkap dari beberapa jabarkan yang Bapak jabarkan itu, apa bedanya sih Pak antara post-truth, kemudian hoax, dan framing? Itu. Itu, Pak. Oh iya, pinter kamu. Jadi ada post-truth, ada hoax, ada framing. Ya, ini mirip kan tiganya. Nah, ini sering berkeseliweran nih dalam kancah politik kita ya, dalam lomba-lomba memberikan persepsi ke masyarakat untuk mendukung salah satu calonnya, ya, partisan lah ya. Apa buzzer-buzzer ini kan. Itu dia. Oke, Pak Hari, ya. Bedanya kalau hoax itu, hoax itu sebenarnya fabrikasi data yang tadinya nggak ada, diada-adain. Iya, ada. Fabrikasi data, fabrikasi informasi. Sebenarnya nggak ada, tapi diada-adain. Itu hoax. Jadi hoax ini membahayakan, sangat membahayakan. Kadang ini menjadi tulang punggung post-truth, ya. Hoax ini banyak sekali berkeliaran ketika literasi kita terhadap sesuatu itu rendah, ya. Kita nggak mau cek and cek, ya. Kita nggak mau cek ulang lagi, ya, semua informasi yang kita dapat, ya. Contoh hoax itu sering banget, ya. Contoh, ya. Ada sebuah hoax, ya, hoax yang ketahuan, ya, yang ketahuan. Sebuah hoax yang ketahuan, yang akhirnya ada permintaan maaf, ya. Contoh, ya. Ingat nggak kasusnya apa? Ratna Sarumpait. Dia dibilang katanya digebugin, ya. Iya, waktu itu dia. Wah, sedang seru-serunya tuh. Wah, ya akhirnya terungkap, wah ini hoax. Nah, itu yang disebut fabrikasi data, fabrikasi sebuah fenomena, ya. Padahal itu nggak benar gitu. Padahal memang dia lagi operasi plastik, ya. Nah, itu yang begitu-begitu. Ini membahayakan sebenarnya. Dan
ya itulah nanti akhirnya ada implikasi hukum ya, membuat onar ya, membuat salah atau keadaan menjadi ricuh ya. Gitu. Itu nanti ada lagi tuh pasalnya. Itu hoax ya. Hoax. Kemudian Kalau framing, nah motong-motong agar kelihatan sesuai yang diinginkannya. Ini ada satu tokoh nih yang lagi buat framing ketahuan. Ya. Jadi ada mantan wakil presiden lagi ceramah itu dipotong-potong ya, soalnya ini presiden radikal banget ya kan gitu. Nah, framing-framing ini sudah sering diproduksi ya, dan memang ini ada kreatifnya ya, tim kreatifnya ya. Ya. Kalau post-truth ini lebih kepada pribadi kita. Kalau post-truth itu lebih kepada subjektivitas ya, sentimen kita ya. Bahkan kita itu setiap hari nggak mau melihat misalnya gini, kesuksesan Jokowi 80%. Ya, survei mengatakan kepuasan rakyat terhadap presiden Jokowi itu 80%. Langsung kita 80% yang bener aja kan gitu. Padahal itu data ya. Iya. Kepuasan terhadap MBG, nah ini MBG itu 70%. Nah, MBG adalah program yang diminati atau disenangi oleh rakyat. Itu ada statistiknya. Tapi kita yang bener nggak gitu. Jadi data dikesampingkan gitu. Iya, Pak. Bahkan dipermasalahkan, itu data hoax tuh. Waduh, kan bahaya. Padahal data itu sudah ada sumbernya. Silakan dicek sumbernya. Kamu bener gak buat data itu? Kan bisa ya dikontes lagi. Atau ada data kontranya atau data pembandingnya. Kan begitu. Bukan langsung, Mbak bener nih dataan gitu. Nah itulah post-truth. Ya, masa MBG diminati, orang tiap hari beritanya tentang MBG dibuang-buang lah, MBG keracunan lah, kan gitu. Gak sesuai dengan itulah post-truth. Kita sendiri yang buat post-truth gitu, bukannya mencari tahu mengenai validitas data, yaitu post-truth. Maka dalam bernegara penting sekali kita merujuk kepada sebuah fundamen dari data, fakta-fakta, ya, evidence ya. Kita punya rule of evidence ya kalau dalam dunia hukum ya. Kita harus bijak ya dalam melihat atau mendengar semua informasi yang kita dapat. Kita punya tools. Ya, kita nih tools kita untuk meng-cross check, memvalidasi. Dan ini harusnya dimainkan oleh semua orang. Apakah apa yang saya baca atau yang saya lihat, apa yang orang bujuk untuk saya melakukannya itu benar gitu, dan tidak dipengaruhi oleh sentimen pribadinya. Nah ya, makanya kita mesti melakukan seleksi ya. Jadi sekali lagi ya, post-truth itu sentimen itu lebih mendominasi daripada fakta, daripada data, statistik ya. Nah, atau ya ada istilah yang menarik, itu disebutnya truthiness ya. Truthiness itu adalah ini suatu yang terasa benar gitu kan, sesuatu yang terasa benar di hati ya. Truthiness, sesuatu yang merasa benar di hati padahal tidak sesuai dengan fakta ya, meskipun salah ya, tapi terasa benar. Nah, itu truthiness, bahasa lain dari post-truth ya. Nah, maka daripada itu dalam bidang apapun, apalagi di bidang hukum ya, di bidang hukum itu bahaya sekali menggunakan post-truth. Masih ingat nggak ada perkara di mana hakim menggunakan post-truth ya? Ini saya langsung aja saya define. Hakim itu menggunakan post-truth. Perkara siapa? Perkara Tom Lembong. Tom Lembong. Lihat seluruh pertimbangannya itu post-truth semua. Ya. Jadi hakim ini entah mungkin ada pertimbangan apa sehingga dia mengatakan Tom Lembong melakukan praktek ekonomi kapitalisme yang bertentangan dengan ekonomi Pancasila. Nah ini gitu ya, Pak? Ini naked post-truth ya, benar-benar telanjang post-truthnya. Nggak ada datanya, kagak ada faktanya ya. Bahkan ada fakta di mana dalam perkara itu Tom Lembong ini kan dapat informasi bukan dari dia, tapi dari pihak terkait bahwa kita harus impor gula. Tapi ada fakta Indonesia surplus gula. Nah, padahal dia menjalankan kebijakan berdasarkan data-data yang dia terima dari instansi lain, dari departemen lain, bahwa Indonesia lagi butuh gula, darurat. Tapi dibilangnya di sinilah impor sama dengan mahal, sama dengan korupsi.